masjid terdapat gambar pewayangan, sedangkan di sebelah belakang sisi kanan imam terdapat sebuah batu yang dipercaya sebagai tempat nur Nabi Muhammad SAW. Untuk meneliti lebih dalam, dibawa oleh seseorang yang bernama Gus Jari. Mengaku dirinya sebagai Nabi akhir zaman, Isa Habibullah, atau Isa yang disayang Allah. Mengaku sebagai kehadiran kedua dari Nabi Isa. Dan merubah dua kalimat syahadat dengan ditambah dengan menyebut namanya, yaitu Isa Habibullah. Di samping itu dia selalu berdiri di atas batu, yang menurutnya adalah mahom, batu tempat berdirinya Nabi Muhammad. Gus Jari bin Supardi usia 44 tahun, warga Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur mendadak tenar namanya. Klaimnya mendapat wahyu dari Allah sebagai Nabi akhir zaman sontak membuat gempar. Padahal diungkapkannya, klaim wahyunya itu diterima sejak akhir 2004 ketika mondok di salah satu pondok pesantren di daerah Brangkal, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Ia menyatakan diri sebagai Nabi Isa Al-Habibullah dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui pondok pesantren, Kahuripan Eshirot, di Dusun Gempol yang didirikannya 2 tahun kemudian. Kini di kompleks Ponpes itu berdiri sebuah masjid yang dijadikan tempat untuk mengajar dengan 100 orang pengikut. Ada sebuah batu di masjid tersebut yang dipercaya Gus Jari, panggilan Jari bin Supardi sebagai simbol makom, tempat berdirinya, Rasulullah Nabi Muhammad. Di atas batu itu pula Gus Jari menyampaikan ceramah rutin agamanya pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya sebagai Nabi Isa Habibullah, kekasih Allah. Sebagai Nabi Isa Habibullah, ia dipercaya sebagai kehadiran kedua dari Nabi Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang pernah hidup sebelum masa Nabi Muhammad. Gus Jari ketika dikonfirmasi tentang diperolehnya wahyu ilahi itu menyebutkan, bahwa ketika itu ia menjalankan salat tengah malam di Brangkal, Kabupaten Mojokerto. Ketika itu ia sedang dalam posisi sujud dan mendapatkan bisikan gaib yang menyebutnya, "Wahai Isa." Kemudian terdengar sebutan, surat, Yasin sebanyak 7 kali dan dilanjutkan dengan lafaz bacaan Wal Quranul Hakim hingga selesai. Dada saya terasa ditekan dan saya tidak mampu berkata-kata dan hanya bisa menangis. Wahyu ilahi itulah yang memberanikan diri saya untuk membangun Ponpes 2 tahun kemudian, ujar Gus Jari sambil mengatakan, bahwa ia bukanlah Nabi terakhir, Nabi penutup, namun hanya sebagai Nabi akhir zaman. Dalam wahyu itu pula Gus Jari diminta untuk meluruskan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam syariat, thorikot, hakikat dan ma'rifat. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu benar adanya, tetapi tidak sedikit yang dalam pelaksanaannya justru menyimpang. Ini yang mesti saya luruskan, aku Gus Jari yang menyadari bahwa ia tidak memiliki tanda-tanda lain, mujizat, yang bisa meyakinkan orang lain bahwa dirinya adalah Nabi akhir zaman yang menerima wahyu dari ilahi. Sedang didalami. Ilham Rohim, penyelenggara syariah kantor Kemenag Jombang yang dikonfirmasi, Kamis menyatakan, bahwa pihaknya bersama Kejaksaan Negeri, Polri dan MUI sudah melakukan pemantauan atas aktivitas Gus Jari dan Ponpes Kahuripan Eshirot di Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Namun Kemenag sendiri belum bisa menentukan ajaran Gus Jari sebagai sesat, karena yang bersangkutan masih memakai Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pegangan ajarannya. Yang jadi masalah kan yang bersangkutan mengaku sebagai Nabi Isa Al-Habibullah. Itu ditandai dengan pembacaan syahadat, yang disempurnakan, sebagai pernyataan seseorang memeluk agama Islam sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad, ujar dia. Maka oleh Gus Jari ditambah, yang dianggap sebagai penyempurnaan, dengan kalimat, Wa Isa Habibullah. Jadi prinsipnya kita sedang mendalami manakala ada ajaran yang dinilai sesat disebarluaskan kepada jemaatnya, tandas Ilham Rohim. Berbeda dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jombang, Kiai Junaidi Hidayat, dalam menyampaikan ajaran agamanya, Gus Jari selama ini memang belum diketemukan adanya penyimpangan. Dari pengakuan sejumlah penganutnya, dalam ajaran yang disampaikan Gus Jarim selama bertahun-tahun, memang relatif tidak ada yang aneh karena masih mengacu pada ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya saja, mengaku sebagai Nabi akhir zaman, Nabi Isa Habibullah, kemudian memasang batu besar di dekat bilik imam masjid sebagai makom Rasulullah, adalah sesuatu yang sesat.
Batu besar yang biasa dipakai duduk Gus Jari dalam menyampaikan ceramah agamanya itu dinilai sebagai sesuatu yang mengada-ada. Belum lagi adanya aksesoris gambar banteng, wayang dan harimau, juga merupakan sesuatu yang tidak wajar dan bisa disebut dengan kebohongan. Kalau kemudian Gus Jari sendiri mengaku bukan sebagai nabi penutup, tetapi nabi akhir zaman dengan perintah meluruskan syariat, thorikot, hakikat dan ma'rifat yang disebutkannya banyak menyimpang, itu juga kebohongan, ujarnya. Menurut Kyai Junaidi Hidayat, zaman sekarang sudah tidak ada orang yang menerima wahyu dari Allah. Karena yang terakhir kali menerima wahyu dari Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian ada orang yang mengaku menerima wahyu, itu kebohongan besar. Apalagi dia memposisikan sebagai Nabi Isa kedua, tandas Kyai Junaidi. Diakui Kyai Junaidi, memang ada dalil yang menyebut Nabi Isa Al-Masih akan turun ke bumi pada akhir zaman. Turunnya Nabi Isa ini untuk melaksanakan dan menyempurnakan syariat Nabi Muhammad. Namun tentu untuk itu ada kualifikasi dan ketentuan yang ditentukan sesuai agama. Bukan lalu sembarang orang bisa mengklaim sebagai Nabi Isa, ujar Kiai Haji Junaidi yang juga pengasuh Ponpes Al-Aqobah, Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Jombang itu. Terkait kewajiban bagi pengikut Gus Jari untuk membaca kalimat syahadat yang sudah ditambah kalimat tertentu, Kiai Junaidi menyebut itu sebagai bentuk kemurtadan. Dalam ajaran Islam, syahadat itu merupakan sesuatu yang nash, yang sudah pasti, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Jika ada yang menambah atau mengurangi, itu bentuk kekufuran atau murtad, tandas Kiai Haji Junaidi lagi. Menurut dia, MUI juga akan berkoordinasi dengan Kemenag, Kejari, Polri dan Pemkab Jombang guna mengklarifikasi hal tersebut, karena kini sudah mulai meresahkan warga masyarakat. Terhadap sekitar 100 orang jemaat pengikut Gus Jari ajarannya dinilai sesat, Kiai Junaidi menyatakan, mereka akan diluruskan sesuai ajaran agama Islam yang benar. MUI akan menanganinya sebagaimana menangani kasus Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, belum lama ini. Ini menjadi kewajiban kita untuk meluruskan yang sesat, tandas Kiai Junaidi Hidayat. Pengakuan Gus Jari sebagai Nabi akhir zaman setelah Nabi Muhammad, direspons serius Majelis Ulama Indonesia, MUI. Gus Jari ditemani 4 pengikutnya memenuhi undangan MUI dengan mendatangi gedung Islamic Center Alun-Alun Jombang. Di sana dia menantang MUI dan para ulama untuk berdebat. Pak Jari memang kita panggil untuk klarifikasi terkait ajaran dan pengakuannya sebagai Isa Habibullah, kata Ketua MUI Jombang KH Kholil Dahlan. Dalam pertemuan yang digelar tertutup berlangsung kurang dari 1 jam di lantai 2 itu, sempat terjadi perdebatan antara Gus Jari dengan sejumlah ulama soal klaim menerima wahyu. Turut hadir juga di sana perwakilan Kejaksaan Negeri Jombang, Polri, TNI, Bakes Bangpol, serta sejumlah organisasi massa keagamaan. Meski dijelaskan para ulama bahwa wahyu tidak turun lagi setelah turunnya Al-Quran, Gus Jari yang merupakan imam pondok pesantren Kahuripan Syirot tetap ngotot dia menerima wahyu. Buat membuktikan itu, Gus Jari bahkan menantang tim Pakem menyiapkan ahli-ahli goib, yang mata batinnya mampu melihat jati dirinya. Yang bersangkutan, Gus Jari, meminta melibatkan ahli gaib, yang menurutnya siapa dirinya sebenarnya. Hanya saja kita, MUI, memiliki SOP untuk menyusun fatwa, ujar Kholil. Ditambahkan Kholil, dalam waktu 2 hari ini fatwa segera diterbitkan. Meski demikian, MUI belum berani menyimpulkan apakah kelompok Gus Jari sesat atau tidak.